hormati Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang kami hormati, sambutan atau pengarahan dari Bapak Wabarakatuh. Beliau untuk lulus nantinya. Kita semua. Semoga apa yang beliau pemaparan materi dari Ibu ini Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Bengkalis, dan mudah-mudahan walaupun dalam 2 tahun ini kita sudah menjalankan implementasi kurikulum merdeka, mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan yang belum kita tahu bagaimana sih sebenarnya implementasi kurikulum merdeka itu. Nah, salah satunya nanti melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengarkan ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana implementasinya di kelas kita ya. Ternyata di kurikulum merdeka itu wajib, karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita bisa menuntun anak sampai mereka merasa nyaman, aman, dan selamat ya. Nah, mungkin latar belakang pertama yang kenapa strategi pembelajaran berdiferensiasi ini harus kita terapkan di kelas. Yang pertama adalah dikatakan perbedaan yang beragam dari siswa kita. Kita tahu setiap siswa itu unik ya, dan mereka itu bukan ibaratkan kertas kosong, tetapi kertas yang sudah ada goresan-goresannya. Kitalah sebagai guru yang bertugas sebagai fasilitator yang mewarnai ya, yang mewarnai gambar-gambar yang sudah ada di diri siswa atau murid itu sendiri. Salah satu yang melatar belakangi adanya strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan ya sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Seperti yang disampaikan Pak Pepsek tadi, kalau misalnya di dalam kelas ada 25 siswa atau 30 siswa, artinya di dalam kelas ada 30 perbedaan yang akan kita temukan. Jadi itu tidak sesuatu kesulitan ya bagi kita sebagai seorang guru. Nah, apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, kita harus tahu dulu kesiapan belajar anak itu seperti apa. Setiap siswa itu memiliki pengetahuan awal yang berbeda. Nah, makanya di awal tahun pembelajaran pada implementasi kurikulum merdeka, kita wajib sekali melakukan asesmen diagnostik, baik itu asesmen kognitif maupun asesmen non kognitif. Gaya belajar ya, gaya belajar ini setiap siswa pasti memiliki cara belajar yang berbeda pula. Itu ada 3 Bapak Ibu. Ada yang visual ya, visual ini anak baru paham dengan apa, dengan materi yang kita sampaikan itu dengan hanya melihat gambar, foto, atau mungkin video yang kita tayangkan. Pemahaman mereka baru. Kemudian yang kedua, audiotori. Audiotori itu dengan pendengaran, audio pembelajaran sebagai salah satu sarana media pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi gaya belajar kinestetik ini mengharapkan gerak ya, adanya praktek langsung. Kalau misalnya untuk matematika, kata barangnya untuk melakukan penjumlahan misalnya. Kalau yang satu dengan gambar saja sudah cukup. Kalau yang satu lagi dengan hanya dijelaskan guru saja, dia sudah mengerti. Itu gaya belajar siswa. Kemudian minat dan bakat. Nah, jadi kita sebagai guru, ya, kadang-kadang topik yang kita ajarkan di kelas itu belum tentu diminati oleh semua siswa. Jadi bagaimana caranya, karena topik ini harus kita sampaikan di kelas, bagaimana caranya mereka bisa termotivasi untuk ikut dalam pembelajaran kita, untuk bisa memahami, sehingga tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Ya, jadi kita harus tahu juga minatnya. Kalau memang minat mereka belajarnya di luar, nah kita ajak mereka keluar. Kodrat anak itu bermain. Ya, kodrat anak itu bermain. Bagaimana kita di dalam kelas membuat strategi pembelajaran, anak-anak tidak bosan. Ada saatnya kita melakukan permainan, mengajak mereka bermain, ya, mengajak mereka bergembira, mereka merasa aman ketika kita masuk. Bahkan ketika kita
dapatkan sebagai guru. Kemudian kecepatan belajar ya, pengetahuan. Ada anak yang mungkin sekali saja kita menjelaskan dia sudah paham. Ada anak yang butuh berkali-kali untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi beragam bentuk ya kesiapan yang harus kita tahu dari siswa itu sendiri. Nah, dari sinilah kita mengetahui apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Harapan saya ya setelah nanti pengibasan ini dilakukan, kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran cara untuk menyesuaikan pembelajaran kepada kebutuhan siswa. Jadi siswa butuhnya, saya ngertinya visual itu, saya ngertinya auditori, saya ngertinya kinestetik. Bagaimana kita memenuhi ketiga kebutuhan siswa yang ada di kelas. Bukan berarti yang visual hari ini kita belajar melalui video, nanti yang auditori kita belajar melalui audio dengan waktu yang berbeda, tidak. Tapi bagaimana kita mengatur strategi dalam waktu bersamaan ketiga kebutuhan siswa ini terpenuhi. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkan masing-masing potensi yang ada di dalam diri siswa itu sendiri. Strategi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, bagaimana tujuan pembelajaran yang kita sampaikan, manfaat mereka belajar ini untuk apa mereka tidak tahu, artinya mereka tidak tahu sama sekali ya apa yang akan mereka bawa pulang. Oke, kemudian nah kalau Bapak Ibu lihat ini adalah gambar otak ya, gambar otak yang di atas itu adalah neokortek. Otak neokortek ini disitulah segala pengetahuan ya akan tersimpan. Nah, neokortek ini dia berhubungan langsung dengan otak limbik. Otak limbik ini dia akan berkaitan dengan emosi, dengan sosial, menimbulkan efek negatif juga kepada kita membuat mereka senang. Walau kita lihat apa saja sih aspek diferensiasi yang harus kita perhatikan. Ada 4 sebenarnya, ya. Yang pertama ada diferensiasi konten. Nah, bagaimana cara kita bisa memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka? Artinya kita harus mempersiapkan diferensiasi konten ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada diferensiasi produk, ya. Ini ke pembuatan produk, ya, termasuk ke asesmen yang kita berikan. Memberikan asesmen dengan hanya satu bentuk, ya. Kalau misalnya soalnya esai, mereka membuat isiannya dalam bentuk kertas teks. Tapi kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu kita dituntut berdasarkan mereka buat dengan minat mereka. Mereka suka TikTokan, suka buat video, silakan mereka presentasikan dengan buat video. Dari asesmen yang kita berikan dalam bentuk gambar, melukis misalnya. Kalau misalnya mereka kinestetik, mereka bisa mempraktekkan langsung. Ya, contohnya tanggung jawabnya untuk kegiatan bagaimana meningkatkan rasa percaya diri kepada siswa. Anak yang bergerak, anak yang tampil, ya, kita yang merancang untuk tujuan pembelajaran ini bagaimana ya untuk bisa anak-anak paham dengan materi yang akan kita sampaikan. Ya, misalnya ada gambar, ada poster yang kita siapkan. Kalau misal anak ini tanpa poster saja mereka sudah paham dengan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan, mungkin anak yang auditori atau kinestetik mereka baru paham ketika poster kita berikan kepada kelompok mereka. Langkahnya, ya, langkah melakukan pembelajaran diferensiasi yang dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tadi kita harus betul-betul mempersiapkan anak itu supaya dia bisa atau mau belajar. Dan terakhir dia mau menerima. Tinggal jadi bagaimana kami mau istilahnya menerapkan. Untuk mata pelajaran umum mungkin ada cuma 2 jam, ya. Terlalu jelas. Jadi sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini itu sudah dikaitkan dengan pembelajaran
pembelajaran KSE. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf atas kekurangan yang mungkin tidak dapat saya sampaikan pada hari ini atau terlupakan ya. Mudah-mudahan dengan pengibasan hari ini bisa berefek positif ke depannya buat SMK Negeri 2 Bekali, bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.